Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Abdul Mukti. Kali ini saya akan membuat video praktikum tentang apa itu JavaScript, jQuery dan Ajax pertemuan ke-11. Nah, di sini ada dua poin. Yang pertama disuruh pengenalan JavaScript, jQuery dan Ajax ditulis tangan pada kertas portofolio yang memuat tiga hal, yaitu konsep dasar JavaScript, jQuery dan Ajax, meliputi pengertian, struktur dasar penulisan, kelebihan dan kekurangan. Lalu minimal ada satu halaman folio, yaitu 2 array ya bolak-balik. Lalu ada minimal 5 referensi. Nah, di sini sendiri saya sudah menulis ada 4 array atau 2 lembar. Lalu yang poin kedua atau B yaitu praktikum video tutorial YouTube. Ketentuannya adalah buat form sederhana bebas, bisa CRUD menggunakan framework yang kemarin saya menggunakan Laravel. Lalu sekarang harus menggunakan JavaScript, jQuery dan Ajax tanpa reload halaman. Nah, langsung saja kita pergi ke VS Code. Nah, di sini kita ini close dulu. Di sini ini kemarin tugas yang menggunakan framework Laravel, kemudian sekarang saya akan meneruskan menggunakan JavaScript, jQuery dan Ajax. Kita coba run dulu dengan kontrol petik terminal. Lalu kita klik PHP Artisan Server. Kita kontrol klik. Kita coba booking ya. Ini kita namakan MUFG. Pemesannya Abdul. Nomornya sembarang ya. Lapangannya kita Finley. Lalu kita tanggalnya masukkan tanggal 26. Lalu jamnya 8 PM. Durasinya 2 jam booking. Nah, di sini tadi ada reload. Ini sebelum kemasukan Ajax. Lalu kita coba edit. Kita lapangannya ganti sintesis. Konfirmasi perubahan lah. Ada reload di sini sebelum kemasukan Ajax. Kita hapus. Nah, ada reload. Nah, lalu di sini saya akan mencoba memasukkan codingan Ajax. Karena di sini sebelumnya sudah ada menggunakan JavaScript ya, JavaScript yang mana jQuery-nya memakai CDN. Kita tinggal masukkan Ajax biar tidak ada reload halaman seperti tadi, reload halaman atau muser-muser loading. Di sini saya sudah ada kodenya, tinggal kita kopas. Nah, di sini kita masukkan di sela-sela kita masukkan di sela ini ya. Ctrl S. Kita coba lagi, kita run. Kita coba lagi ya, masukkan tim lagi MUFG karena tadi kita sudah hapus. Pemesannya Abdul. Lalu nomornya Aur. Lapangannya lapangan sintesis, tanggal mainnya 25. Lalu jamnya jam 9 PM. 9 malam kalau nggak salah PM. Lalu durasi 2 jam booking sekarang.
Nah, langsung menjadi seperti ini, booking futsal telah berhasil. Lalu kita coba edit, lapangnya kita ganti matras. Langsung data booking berhasil diperbarui, ada notifikasinya. Coba kita hapus. Nah, langsung sudah jadwal booking berhasil. Lalu kita pergi ke penjelasannya. Di sini saya akan menjelaskan pada tulisan saya apa itu JavaScript. Nah, JavaScript sendiri adalah bahasa pemrograman tingkat tinggi yang dinamis dan sensitif yang berjalan di sisi klien atau langsung dalam aplikasi browser pengguna. Nah, JavaScript sendiri itu diciptakan pertama kali oleh Braden Edge pada tahun 1995 di Netscape. Bahasa pemrograman ini awalnya dirancang hanya untuk sebuah tugas-tugas sederhana. Lalu JavaScript kali ini atau zaman sekarang telah berevolusi menjadi salah satu bahasa pemrograman yang paling kuat di dunia. Sumber Vianagon 2020. Nah, analoginya jika HTML itu sebuah tulang belulang, lalu CSS itu sebagai pakaiannya, maka JavaScript adalah sistem saraf atau otot-ototnya. Lalu konsep DOM atau Document Object Model dalam JavaScript itu terletak pada kemampuannya memanipulasi DOM. Nah, DOM sendiri adalah representasi terstruktur dari dokumen HTML dalam bentuk pohon. Lalu struktur dasar penulisan JavaScript. Penulisan JavaScript sendiri ini ada sumber dari MDN 2003, itu ada 3 jenis. Yang pertama menggunakan inline JavaScript, lalu internal JavaScript, yang terakhir external JavaScript. Untuk inline JavaScript sendiri itu disematkan langsung di dalam atribut elemen HTML. Kalau punya saya tadi, ini termasuk JavaScript inline karena langsung ditulis di dalam atribut elemen HTML. Elemen HTML-nya ini, nah ini termasuk script. Kalau internal JavaScript ditulis dalam file HTML yang sama, diupdate oleh tag dan script. Bedanya biasanya diletakkan di bagian head. Kalau punya saya ini internal, di-update antara head ini, awal head ya sampai akhir head. Nah, di-update dalam menggunakan elemen script ini. Jadi saya ini menggunakan internal JavaScript. Yang terakhir yaitu external JavaScript, ditulis dalam file yang terpisah dengan ekstensi .js dan dipanggil HTML menggunakan tag script src. Itu kalau eksternal. Salah. Kalau punya saya ini malah memakai eksternal. Kalau sesuai penjelasan yang saya sudah tulis. Jadi kalau internal tadi di dalam tag body ya, tag body di sini. Nah, ini saya juga memakai, kalau script ini bisa dibilang JavaScript-nya menggunakan internal karena di-update antara body. Nah, kalau ini bisa dikatakan eksternal karena dia menggunakan panggilan src kemudian .js JDE-nya ini. Kemudian kelebihan JavaScript yaitu pada kecepatan, pada berjalannya langsung di browser klien tanpa perlu menunggu proses komputasi server, sehingga eksekusi pemrograman terasa sangat cepat. Lalu kelebihan yang kedua itu interaktivitas tinggi, memungkinkan pembuatan antarmuka pengguna yang kaya akan fitur
dan responsif terhadap event tertentu seperti scroll, klik, dan lain-lain. Lalu kelebihan ketiga, ekosistem luas, didukung oleh semua browser modern dan terus berkembang dengan standar GCMA script. Nah, setiap kelebihan ada kekurangan, dan di sini kekurangan JavaScript ada dua, yaitu keamanan. Karena script terekspos dan dieksekusi di browser pengguna, kode JavaScript terhadap eksploitasi seperti CSS atau XS jika tidak diamankan dengan validasi site. Sumber Nixon 2021. Lalu kekurangan yang kedua itu ketergantungan browser. Terkadang ada sedikit perbedaan cara browser lama dalam menerima JavaScript. Yaitu pengertian JavaScript meliputi cara penggunaan, struktur dasar, dan kelebihan kekurangan. Lalu yang kedua itu jQuery. Pengertian jQuery. jQuery itu bukanlah bahasa pemrograman baru, melainkan sebuah library yang dibangun menggunakan JavaScript murni. Nah, kalau di sini contohnya jQuery-nya menggunakan cdn.js. Ini contoh dari jQuery. Nah, jQuery sendiri itu diciptakan khusus untuk menyederhanakan penulisan JavaScript agar tidak panjang dan rumit menjadi jauh lebih ringkas. Lalu fitur utama jQuery selain bisa manipulasi DOM, jQuery memiliki keunggulan dalam event handling, yaitu penanganan interaksi pengguna dan pembuatan animasi. Lalu struktur dasar penulisan. Sebelum menggunakan jQuery, kita harus menggabungkan dokumen web dengan library jQuery terlebih dahulu. Sintaks dasar jQuery dirancang untuk memilih elemen HTML dan melakukan aksi padanya. Sumber Duket 2014. Strukturnya adalah selektor. Kita lihat contohnya di script. Menggunakan selektor atau action. Kalau di sini nggak ada contohnya ya, tapi ini langsung menggunakan CDN. Kalau biasanya itu di sini menggunakan $, kemudian selector action. Lah $, sendiri itu tanda atau alias untuk memanggil fungsi objek jQuery. Lalu dalam kurung selector itu untuk mencari atau memilih elemen HTML berdasarkan ID, kelas, atau tag HTML. Lalu action buka tutup, itu fungsinya bawaan jQuery yang akan dieksekusi pada elemen tersebut. Misalnya bit buka tutup kurung, show buka tutup kurung. Lalu kelebihan jQuery. Kelebihannya pertama, sintaks sangat ringkas. Tugasnya sendiri tadi memperingkas baris kode JavaScript. Lalu cross browser compatibility, yaitu otomatis menangani masalah kompatibilitas antar browser. Lalu Ajax shorthand, yaitu jQuery menyediakan metode penulisan Ajax yang lebih mudah dibaca. Kekurangan jQuery sendiri itu ukuran file ekstra, harus memuat file jQuery tambahan yang dapat menambah beban awal halaman web. Lalu dia sekarang mulai tergantikan. jQuery mulai menurun pada proyek-proyek skala besar. Sumber Simpson 2015. Yang ketiga ada Ajax, yaitu Asynchronous JavaScript and XML. Pengertian Ajax sendiri. Ajax adalah sebuah teknik atau pendekatan arsitektur web yang menggabungkan beberapa teknologi. Fungsi utama Ajax sendiri memungkinkan sebuah web untuk memproses data dari server delete terbelakang, lalu memperbarui bagian tertentu tanpa perlu memuat ulang atau reload seluruh halaman. Format pertukaran data JSON, yaitu meskipun namanya mengandung XML, saat ini Ajax lebih sering menukar data dalam format JSON. Lalu struktur data atau cara kerja Ajax. Ajax sendiri itu sebuah event dipicu oleh pengguna, misal menekan tombol submit. Lalu yang kedua, JS menggunakan fungsi Ajax untuk mengirim HTTP request ke bahasa server side. Lalu kelebihan Ajax di sini kelebihannya
pengalaman pengguna tanpa jeda, jadi pengguna tidak perlu menunggu halaman refresh. Lalu hemat bandwidth dan kinerja server, yaitu mempercepat kinerja sistem karena hanya sebagian kecil data spesifik yang dikirim bolak-balik. Lalu kekurangan Ajax. Kekurangannya masalah navigasi browser karena URL tidak berubah secara otomatis. Konten halaman dimodifikasi, tombol forward dan back pada browser terkadang tidak berfungsi sesuai ekspektasi. Lalu kekurangan yang kedua itu sulit diindas oleh mesin pencarian karena konten yang dimuat secara dinamis melalui Ajax bisa lebih menantang untuk dimodus oleh mesin pencari. Nah, itu pengertian dari JavaScript, jQuery dan Ajax, meliputi struktur dasar, cara penulisan, lalu kelebihan dan kekurangan. Lalu di sini sudah tadi menjelaskan hasil output, shortcode. Nah, mungkin sampai di situ penjelasan kali ini dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.